Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Dimas Putra. Saya dari kelas 37 dengan NIM 3101 2302 3806, mata kuliah Big Data tentang classification. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu dan mempresentasikan cara pengaplikasian classification dataset saya pada aplikasi Rapid Miner. Oke, langsung saya di sini kita slide berikutnya. Konteks dan perspektif. Di sini, sekelompok orang profesional yang bekerja di perusahaan teknologi seringkali mengabaikan kesehatan dan kebugaran mereka karena kesibukan sehari-hari. Mereka memutuskan untuk mengubah gaya hidup mereka dengan menetapkan tujuan kebugaran, menurunkan berat badan, meningkatkan kualitas diet, dan berolahraga secara rutin. Mereka mendokumentasikan progres mereka dalam bentuk data yang mencakup usia, jumlah olahraga per minggu, kualitas diet, motivasi, tingkat stres, dan pencapaian tujuan kebugaran, yes or tidak, atau ya atau tidak. Dengan berfokus pada pola makan sehat dan rutinitas olahraga yang konsisten, mereka berharap dapat mencapai tujuan kebugaran mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita next. Business understanding di sini, tujuan proyek ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebugaran dengan menganalisis data tentang usia, jam olahraga per minggu, dan kualitas diet. Kita dapat mengidentifikasi pola yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan kebugaran. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk membuat program kebugaran yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Next. Data understanding di sini, data yang saya pakai seperti biasa yaitu data dummy. Dataset yang digunakan mencakup informasi tentang individu-individu dengan 3 atribut utama, usia, jam olahraga per minggu, dan kualitas diet. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan mencakup periode waktu tertentu. Setiap entry dalam dataset mencerminkan apakah individu tersebut berhasil mencapai tujuan kebugaran mereka atau tidak, ditandai dengan yes, ya, atau no, tidak. Baik, kita lanjut. Data understanding di sini atribut description, usia menunjukkan usia individu dalam tahun, jam olahraga per minggu, jumlah jam yang dihabiskan untuk olahraga setiap minggu. Kualitas diet 1 sampai 10, penilaian kualitas diet individu pada skala 1 hingga 10. Mencapai tujuan kebugaran ya atau tidak, indikator pada apakah individu telah mencapai tujuan kebugaran mereka. Motivasi 1 sampai 10, penilaian motivasi individu untuk mencapai tujuan kebugaran pada skala 1 hingga 10 dan 10 menjadi motivasi tertinggi. Tingkat stres 1 hingga 10, penilaian stres individu pada skala 1 hingga 10 dengan 10 menjadi tingkat stres tertinggi. Kita next. Data understanding, label description. Di sini mencapai tujuan kebugaran ya atau tidak merupakan target yang ingin diprediksi, yaitu apakah individu mencapai tujuan kebugaran mereka atau tidak. Ditandai dengan ya atau tidak. Tipe data binominal, ya atau tidak. Ya, individu mencapai target kebugaran, dan tidak, individu tidak mencapai target kebugarannya. Kita next. Baik, di sini eh, dataset saya di sini tidak ada memiliki missing value. Bisa terlihat di sini missing value-nya semua 0. Dan kita next saja. Maaf. Oke, sini sudah masuk ke modeling, desain. Kita langsung ke aplikasinya. Nah, ini dia. Kita akan melakukan classification training. Di sini saya sudah ada sebelumnya kebugaran training, set role, dan decision tree. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara awal membuat 3 ini. Pertama, kalian ke operator, ketikkan di sini red Excel seperti biasa, karena di sini datasetnya Excel, drag and drop, lalu set role sini, tekan juga set role, ini dia, kita drag di sini, lalu kita gunakan di sini decision tree, tekan saja tree di sini, ini dia, decision tree, drop di sini, kita sambungkan semua, out ke exa, exa ke tra, lalu ini kita sambungkan ke res, exanya juga ke res. Nah, di sini tab import configuration. Di sini saya menyimpannya biasa di kuliah, lalu ke semester 3, Big Data,
dataset classification. Ini dia yang kita akan pakai. Dataset was training classification. Kita next saja. Next. Integer kita ubah menjadi, ini nomor kita ubah menjadi ID. Polinominal di sini mencapai tujuan kita ubah menjadi binominal. Sisanya kita biarkan saja. Sudah benar. Kita finish. Centralnya kita di sini edit list. Atribut name-nya kita ubah mencapai tujuan kebugaran. Kita ubah menjadi label. Karena ini yang akan kita jadikan label. Efficiency ini tidak usah diapa-apain. Kita ini matikan saja. Maaf sebelumnya ini kita matikan. Seperti yang di atas ini. Oke, jika sudah, tinggal kita play saja. Tapi di sini tidak akan saya play karena saya sudah ada ini yang pertama. Jadi kita hapus saja ini. Kita hapus. Nah, sudah kita hapus. Yang ini kita akan play. Yang sudah ada ini. Filenya sama, klasifikasi. Kita play. Dan ini dia. Ini decision tree-nya. Bisa Anda lihat. Dan ini description-nya. Example set. Mencapai tujuannya. Ini label. Dan ini ID-nya. Oke. Ini desainnya. Copy saja dulu. Karena kita akan lanjut ke testing. Kita lanjut ke PPT dulu. Ini modeling result seperti yang sebelumnya sudah saya perlihatkan. Ini dia grafnya modeling result. Lalu ini modeling tree. Ini dia modeling tree-nya yang di description. Dan ya, kita masuk ke evaluasi dataset testing. Langsung saja kita ke desain. Kita sini. Ini tidak kita save. Karena saya sudah ada sebelumnya. Di sini sama aja ya. Seperti sebelumnya. Ada red Excel, set role, decision tree. Cuma di sini kita ada penambahan dua nilai. Ada dua. Yang beda sini ada apply model dan performance. Kalian bisa cari di sini juga di operator. Di sini ketikkan saja apply model. Ini dia. Drag and drop di sini. Lalu performance. Performance di sini kita pakai yang binominal classification. Ketikkan saja performance. Performance. Kita scroll ke bawah ke yang ini. Performance binominal classification. Drop. Karena saya sudah ada, kita ini yang training, dataset training seperti yang sebelumnya. Dan ini dataset testing. Saya menyimpannya di sini. Kita masukkan dulu. Sebenarnya sudah ada, tapi akan saya masukkan ulang. Ini dia testing. Next. Next. Seperti biasa, ini kita ubah menjadi ID. Dan ini menjadi change type binominal. Kita finish. Kita jangan finish karena saya sudah ada. Kita cancel saja. Ini seperti biasa, sama seperti di atas. Edit list-nya masih seperti ini, atribut name-nya mencapai tujuan kebugaran, dan ini label. Sama seperti yang di atas. Entry masih seperti ini, apply running-nya kita non-checklist, ini juga non-checklist. Apply modelnya kita tidak apa-apakan. Nah, yang di performance, kita akan checklist di bagian akurasi, precision, dan recall. Untuk mengetahui akurasi, precision, dan recall-nya seperti apa nantinya. Dan langsung saja kita play di sini. Oke, ini dia example set apply modelnya. Dan ini performance vektornya. Akurasi di sini 70%, berarti tingkat akurasinya ini 70% benar. Precisionnya 80% dan recall-nya 66%, cukup rendah. Description-nya ini performance vector seperti ini. Dan ya, itu aja.
seperti di PPT. Ini evaluation result, seperti di result sebelumnya, ini dia. Lalu ini evaluation performance vector, yang tadi juga. Di sini di description. Dan ini evaluation confusion metric. Setelah saya melakukan perhitungan, di sini yes positifnya 4, 4 true positif, 1 false positif, no-nya true false negatif, dan 3 true negatif. Oke, di sini evaluation result accuracy-nya yang ini di performance. Ini dia. Dan ini evaluation result precision, evaluation result recall. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjut ke deployment dataset scoring. Kita copy aja ini seperti ini. Jika kalian supaya cepat, kita copy ini, copy. Lalu kita ke dataset scoring. Ini kita save. Nah, udah. Sini tinggal kalian kontrol V untuk menempelnya. Tapi karena saya sudah ada di sini, jadi kita tidak pakai yang ini. Kita delete saja. Sama seperti sebelumnya, ini kebugaran training, pakai dengan dataset training kalian. Lalu di sini kebugaran scoring. Di sini kita input. Saya menyimpannya di tempat yang sama. Sini, dan ini dia scoring. Dan next saja. Next. Oh, maaf. Salah ini. Salah dataset saya. Nah, ini dia. Maaf, tadi salah dataset. Ini dia scoring. Dataset was scoring classification. Next. Sini integer seperti biasa. Kita change role. ID. Oke. Yang polinominal kita ubah menjadi binominal. Tapi di sini tidak akan kita finish karena sudah ada. Saya hanya menunjukkan caranya agar kalian tahu. Set role seperti biasa masih sama. Mencapai tujuan kebugaran ya tidak. Jadikan label. Decision tree juga sama. Sini unchecklist, unchecklist. Dan sini play model. Kalian sambungkan saja ke ini, ke rest. Sudah tersambung. Kita play. Dan ini dia decision tree-nya. Untuk bagian yang scoring. Dan ini example setnya. Ini dia deployment for result data scoring. Di sini prediction-nya, confidence, usia, jam olahraga, kualitas diet, capai tujuan motivasi, dan tingkat stresnya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan, itu tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat sore.